terkadang berada dalam keadaan yang tidak bisa ideal beribadah, tidak bisa. Ulama itu kemudian memerinci ada 7 hal yang bikin orang itu tidak ideal beribadah. Ada 7 hal. Satu yang paling umum itu sakit. Ini nanti dikenal sebagai uzur. Ada 7 macam uzur dalam hal kita beribadah. Satu, sakit. Sakit ini sifatnya bisa meringankan ibadah, bahkan beberapa hal bisa menggugurkan ibadah. Kalau sakit, ibadahnya gugur. Yang paling umum, kalau sakit, ibadahnya menjadi lebih ringan. Ini yang paling umum. Wajib wudhu, sakit, nggak bisa wudhu, berubah tayamum menjadi lebih ringan. Wajib puasa, sakit, boleh nggak puasa. Ini mohon maaf, gugur kewajiban puasa di waktu dia sakit gugur. Tapi nanti wajib diganti. Kalau sudah sembuh, wajib mengganti. Tapi per hari itu, di mana dia sakit, kewajiban puasanya gugur. Orang sakit, sholatnya sesuai dengan kondisinya. Nggak bisa berdiri, boleh sholat duduk. Boleh. Nggak bisa duduk, boleh sholat berbaring. Berbaringnya sesuaikan dengan kemampuan. Kalau bisa berbaringnya seperti tidur miring menghadap kiblat, ini yang terbaik. Dalam konteks di Indonesia berarti kepalanya ada di sebelah utara, kakinya sebelah selatan, tidur miring menghadap kiblat. Ini yang paling baik. Tapi kan nggak semua orang posisi kasurnya begitu. Tidak. Di rumah sakit juga nggak mungkin kita, tolong dong sus, ini saya pengen kakinya menghadap selatan, kepala utara. Ya, nggak mungkin juga. Boleh berbaring itu posisinya kepala kita agak lebih tinggi, lalu kepala kita yang kita pakai menghadap kiblat. Boleh, nggak apa-apa. Sudah tidak bisa gerak, misalnya. Di ICU, tapi masih sadar. Kalau masih sadar, masih wajib sholat. Bagaimana cara sholatnya? Dengan gerakan isyarat. Apakah bisa dengan kedipan mata? Ataukah bisa dengan dehem? Bisa. Ya. Jadi kalau dia dehem, itu berarti ruku. Dehem lagi berarti iktidal. Dehem lagi berarti sujud. Ustaz, kedip aja udah nggak bisa. Ya nggak wajib sholat berarti. Itu saja. Kedip nggak, ya nggak wajib sholat, kedip nggak bisa. Ya. Sakit, lalu kemudian turun panggilan haji, nggak wajib berangkat haji, nggak wajib. Sakit. Ini kan yang repot sebetulnya. Banyak jamaah yang sudah uzur, lalu kemudian karena tetap pengen berangkat, memaksakan diri berangkat. Padahal haji itu ya jihad. Ya pemerintah sudah berusaha bagaimana layanan haji ramah lansia. Tapi kan namanya kita tamu. Pelaksanaannya ada di Arab Saudi.
tetap 100% bergantung pada kebijakan di Arab Saudi. Lah kebetulan kok di tahun ini kebijakan Arab Saudi tidak bersahabat itu. Saya ngebayanginnya aja ngilu, Pak. Ada kloter Surabaya itu yang terpisah hotel sampai 38 hotel. Loh, kalau orang 400 pisahnya sampai 38 itu, ya rata-rata satu hotel cuma 10 orang. Itu ngurusin kopernya gimana itu? Ngurusin koper. Makanya jamaah lansianya di sini, pendampingnya di mana? Kalau saya sederhana sebetulnya. Ya. Itu ujungnya ada di puskesmas atau layanan kesehatan yang meloloskan keterangan mampu. Itu. Ya. Sebenarnya sederhana. Haji itu ya fisik, haji itu ya mobilitas, haji itu ya ibadah yang lumayan berat. Makanya kalau Nabi nyebutnya itu jihad, itu jihad. Pengen haji kok nggak pengen berat, ya jangan haji, jangan. Ibadah yang lain aja, ibadah yang lain. Maka kalau sakit yang dalam taraf sudah tidak mungkin berangkat, bisa dibadalkan hajinya, bisa. Maka saya kadang-kadang bingung, kita ngelihat orang ini di rumah saja sudah payah sekali, tapi kok berangkat? Yang akhirnya ketika berangkat, mohon maaf, misalnya terjadi musibah, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu sederhananya Allah tidak pernah membebankan seseorang di luar kapasitasnya. Ya. Jadi kalau kira-kira ya sakit yang kelihatan payah, mobilitasnya payah, kira-kira ibadah fisik berhari-hari, yang sampai sebulan lebih itu kayaknya susah. Ya, puskesmas atau layanan kesehatan tidak memberikan keterangan istitoah. Gitu. Allah ngatur kok. Ibadahnya bisa gugur, bisa. Cuman kan yang repot, puskesmas juga nggak mau disalahin. Nah, orangnya maksa kok, maksa. Saya mau ibadah kok dihalang-halangi. Nah, ini repotnya kan situ. Jadi perlu kita sadar pribadi, kira-kira mampu atau tidak. Sakit. Sakit itu bisa meringankan ibadah, sakit itu bisa menggugurkan ibadah. Bisa. Sakit bisa merubah bentuk ibadah, bisa. Karena orang itu sakit, dia boleh menjamak sholat, boleh, nggak ada masalah. Jamak sholat, kenapa menjamak sholat? Karena sakit, boleh. Boleh punya pilihan jamak takdim, boleh punya pilihan jamak takhir. Yang paling bagus jamak takdim, paling bagus. Bapak sakit parah, ya, mengharuskan rawat inap, yang kemudian di situ Bapak ada obat yang memang bikin ngantuk, misalnya obat bikin ngantuk. Sementara makan sore terakhir dan jam minum obat itu diberikan jam 6. Yang Bapak merasa lemes, nggak bisa nunggu sampai jam 7 isya dulu baru minum obat, nggak bisa. Apa yang kita lakukan? Ya maghrib jamak takdim, minum obat. Saya waktu sakit agak parah itu, Pak, ada yang kalau habis minum obat itu nggak sampai 5-10 menit udah langsung tidur. Aman saat kan masih bangun, betul. Jam 2, jam 3 bangun. Tapi yang menjamin kita bangun itu siapa? Nggak ada. Iya kalau bangun. Kalau misalnya kebablasan, tembus alam barzah gimana? Gitu. Ya sudah. Allah kasih kita
Keringanan orang sakit boleh menjamak sholat, boleh. Yang boleh itu menjamak, kalau mengkosor tidak boleh, tidak boleh. Orang sakit itu sudah banyak dapat dispensasi. Boleh tayamum, boleh sholat duduk, boleh sholat di jamak. Kalau pakai sholat di kosor, ntar minta nggak sholat lagi, gitu kan? Udah kebanyakan itu, apa namanya, keringanannya kebanyakan. Jadi mentok itu dia di jamak sholat, mentok di jamak sholat. Orang sakit. Ini yang paling umum, makanya banyak sekali ayat itu kalau ada sakit, lalu kemudian apa namanya, lalu kemudian hukumnya berubah. Wa in kuntum mardo aw ala safarin fa wa in kuntum mardo ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Kalau sakit boleh tayamum. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau memang sakit boleh tidak puasa, boleh. Ini sakit. Yang kedua, kondisi tidak ideal beribadah itu kalau zaman dulu itu safar, musafir dalam perjalanan. Bismillah. Salat dalam perjalanan, wudunya boleh tayamum. Salat dalam perjalanan, salatnya boleh dijamak. Bukan cuma dijamak, salat dalam perjalanan, salatnya boleh dikosor. Kalau perjalanannya perjalanan jauh. Di masa Nabi disebut perjalanan jauh itu kalau jarak tempuh minimal 2 hari. 2 hari itu disebutnya adalah 2 marhalah. 2 hari itu disebutnya adalah 2 marhalah. Naik ontak 2 hari itu berarti sholatnya boleh dikosor, boleh. Hitungannya zaman dulu onta, karena moda transportasinya onta. Onta itu dalam 1 jam itu rata-rata jalan 4-5 km dalam 1 jam. Dalam 1 hari rata-rata 40-45 km. Kalau 2 hari perjalanan naik onta berarti kira-kira 80-90 km. Kalau perjalanan kita jarak tempuhnya akan mencapai 90 km, maka kita boleh melakukan jamak dan qasar, boleh, enggak apa-apa. Ya. Gimana ngitungnya, Zat? Zaman sekarang lebih mudah lagi. Ngitungnya bagaimana? Ya pakai Google Maps sudah. Dari sini mau kemana? Oh, mau jalan-jalan, libur sekolah. Kemana? Ke Guci. Ya tinggal hitung. Dari sini sampai Guci berapa kilo? Oh, sini Guci sudah misalkan 300 kilo. Ya sudah lebih dari 90. Berarti sudah boleh menjamak, mengqasar. Boleh, nggak apa-apa. Mau kemana? Mau ke puncak. Lewat mana? Gitu. Oh, lewat sini. Dihitung aja coba. Google Map itu. Mencapai angka 90 kilo apa enggak? Enggak, Ustaz. Cuma buka tutup ini. Kita nunggunya lama. Cepetan yang ke Guci 4 jam sampai. Kita yang ke puncak ini, karena misalnya weekend, buka tutup, libur panjang misalnya. Kita ke puncak ini sampai 5 jam, kan lamaan kita. Oh, yang dihitung bukan lamanya. Lalu soal macet kan, situ sudah sadar sendiri. Kalau ke puncak memang macet, sudah paham kalau macet itu.
Artinya kita tahu macet, oh ini jamnya masih belum dibuka, ya tinggal ke rest area dong, gitu saja sebetulnya. Ngapain capek-capek nunggu macet, kan gitu. Tinggal ke rest area. Atau kita mau turun, ternyata kok macet, ya tinggal pinggirin ke rumah makan. Sholat bisa apa bisa? Sederhana sebetulnya. Dalam perjalanan, orang boleh menjamak, boleh mengqashar. Meskipun mohon maaf, uzur dalam perjalanan itu sebetulnya kalau di zaman sekarang itu murni, kalau bahasanya Umar bin Khattab itu murni hadiahnya Allah. Bonus dari Allah, orang dalam perjalanan boleh mengqashar sholat. Itu bonus. Jadi dulu begini, orang Islam itu di masa awal-awal itu, mohon maaf, kehidupannya terancam. Orang tinggal di Madinah, awal-awal itu, kalau dia keluar Madinah, itu terancam. Sejarahnya Perang Badar kan begitu. Karena orang Quraisy itu tetap mengganggu orang Islam meskipun sudah pindah ke Madinah. Maka Perang Badar itu sampai terjadi pertempuran, itu sebetulnya sudah yang kedua kali. Yang pertama kali itu, kafilah dagang orang Islam yang ada di Madinah, itu secara tidak langsung akan dibegal oleh kafilah dagang Quraisy. Maka orang Islam itu di masa itu ketika Islam populasinya belum banyak, itu merasa ancam. Apalagi orang Quraisy itu musuhinnya ngajak temen. Bapak kalau dengar kata-kata Ahzab, kemarin kita takbiran itu sering baca itu, wahazaman ahzaba wahdah. Allah kelompok-kelompok musuh itu Allah hancurkan sendirian. Ada perang itu dulu namanya perang Ahzab atau perang Khandaq. Itu yang Quraisy ngepung Madinah, bukan cuma Quraisy. Rata-rata suku Arab diajak aliansi sama Quraisy buat ngancem Madinah. Maka di situ ada Quraisy, ada Ghatafan, ada Najd, ada Hawazin, ada macam-macam kelompok suku-suku Arab itu. Maka orang Islam di Madinah itu kalau dia musafir, dia keluar Madinah, itu mohon maaf keselamatannya terancam. Maka dalilnya sholat qashar itu dalam Al-Quran disebut falaisa alaikum junahun ang taksuru minas sholat in khiftum ayaftinakumul ladzina kafaru. Maka kalian boleh mengqashar sholat karena khawatir diserang oleh orang kafir. Saya dalam perjalanan, saya merasa nggak aman. Akhirnya sholatnya cepet-cepet. Supaya sholatnya cepet-cepet, sholatnya dijamak. Supaya sholatnya cepet-cepet, sholatnya diqashar. Karena kalau dalam keadaan sholat tidak aman itu, bisa disergap musuh, bisa. Mohon maaf, sekarang kekhawatiran itu tidak ada. Bapak mampir rest area, itu nggak ada kekhawatiran disergap musuh, tidak ada. Nggak ada. Makanya zaman dulu orang qashar itu, sholatnya diqashar, makan ya cepet-cepet, makan cepet-cepet. Kalau kita kan nggak. Ngopinya nggak diqashar, ngopinya tetap porsi penuh, tetap nggak diqashar. Turun dari bis, masuk rest area misalnya, ngerokoknya nggak diqashar, ya biasa 2 batang, nggak ada istilah setengah batang aja, nggak ada. Yang ngerokoknya 2 batang, kopi nggak diqashar, makan nggak diqashar, giliran sholat qashar aja yuk biar cepet, kan gitu, qashar cepet. Maksud saya, iklimnya sudah beda sebetulnya, iklim sudah beda itu. Tapi memang dari sejak masa Sayyidina Umar bin Khattab,
Dari sejak masa Sayyidina Umar bin Khattab itu Umar itu sudah nanya sama Nabi. Nabi, kita sekarang sudah jaya. Jumlah kita sekarang sudah besar. Sekarang itu sudah nggak ada yang berani ngancem-ngancem kita. Nggak ada. Nabi itu sesudah Fathu Makkah, sesudah Mekah itu berhasil dibebaskan dari kekuasaan orang-orang kafir, orang Islam itu sudah berjaya lah. Di Jazirah Arab sudah berjaya lah. Sudah mikir-mikir kalau musuhan sama orang Islam, mikir. Karena jumlahnya sudah banyak, sudah banyak. Sesudah Fathu Makkah ya, makanya turun ayat wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau lihat orang masuk Islam itu berbondong-bondong. Sayyidina Umar itu sudah cerdas mikir ke sana. Kita sekarang sudah jaya, populasi kita sudah banyak, nggak ada orang yang nyerang kita, nggak ada. Apakah kalau kita pergi, keringanan sholat qashar masih berlaku? Kata Nabi bilang begini, ya, shadaqatun tasaddaqallahu biha faqbalu shadaqatah. Dalam sebagian riwayat hadis, hadiyatun yahdillahu biha faqbalu hadiyatah. Kalau zaman sekarang kata Nabi itu sudah bonus, sudah hadiah, sudah. Kekhawatiran itu tidak ada, tapi Allah kasih kita hadiah, Allah kasih kita dispensasi, bisa mengqashar sholat, bisa. Saya pernah itu jalan sama santri. Nah, saya nggak ngecek. Nah, jalan begitu ke daerah, saya lupa, Serang mungkin, cuma Serangnya agak dalam begitu ya, Serangnya agak dalam. Udah. Lalu kemudian dia tanya sama saya, Ustaz, nanti kita boleh qashar sholat atau enggak? Saya bilang kalau 90 kilo sudah boleh. Kalau belum, Ustaz, kalau belum itu ya belum pas lah, syarat belum terpenuhi. Coba cek, saya bilang di map tadi. Kamu kan buka map, masih di tengah jalan nih. Dikit lagi sampai. Wah, Ustaz, 83 ini, kata dia, 83. Kurang 7 ini, kurang 7. Saya bilang lurus terus. Tambahin, kata saya, 7 kilo. Cari pom bensin, kata saya, cari pom bensin. Isi bensin, balik lagi. Nah, ini lebih, Ustaz, 92 kata dia. Ah, boleh qashar, enggak apa-apa, boleh, enggak masalah. Enggak ada masalah. Ya enggak ada masalah. Kan yang penting syarat terpenuhi, itu ya. Ya secara pikir begitu. Ini masih belum boleh. Tapi kalau kita terusin dikit lagi, lu tujuan sudah terlewati, ya enggak apa-apa, cari bensin lah atau cari apa. Gampang aja sebetulnya. Ada orang sakit, ada orang bepergian. Ada, mohon maaf, orang lupa. Lupa itu juga kemudian menjadi satu sebab kita melakukan ibadah tidak ideal. Lupa. Lagi puasa, lupa makan. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting begitu ingat, lanjutin puasanya, lanjutin puasa. Yang sering saya mohon maaf itu puasa sunnah. Ya. Beberapa kali hampir makan. Puasa sunnah itu kan repotnya kita puasa, orang nggak puasa. Kita kadang-kadang bersosial, ya aktivitas bareng begitu, yang kemudian bikin kita refleks, kemudian apa namanya? Minum ataupun makan. Saya kalau ngajar itu di kelas itu, teman-teman itu udah paham. Biasanya diin saya ya minuman begitu, air putih hangat sama satu lagi minuman yang warna begitu.
Itu rutin begitu selalu. Kadang-kadang ya ada snacknya, kadang-kadang. Itu puasa Zulhijjah tahun kemarin. Saya ada acara beberapa tempat, jadi hadir acara dulu, baru kemudian ngajar. Lalu kemudian saya ngajak santri. Tengah-tengah ngajar, ya karena di depan ada minuman, ada roti juga. Saya kemudian refleks nyentuh minuman ini. Sudah saya buka, sudah hampir minum. Santri saya lari. Ustaz, mohon maaf, Ustaz niat. Oh ya, makasih. Malamnya dia nganter saya lagi. Saya bilang sama dia, besok-besok gak usah diingetin, kata saya. Ingetinnya habis makan. Toh puasanya juga puasa sunnah. Maksud saya kalau puasa sunnah jangan galak-galak gitu loh, jangan galak. Saya udah hampir dapat bonus itu, kata saya itu. Gara-gara kamu nggak jadi dapat bonus itu, ya kan. Seandainya saya lupa, nggak apa-apa, kan nggak apa-apa ya. Ya kan mahasiswa saya nggak tahu kalau saya lagi puasa, kan nggak tahu ya. Maka nyediakan begitu, nyediakan gitu. Ya. Saya bilang bercanda, nggak bercanda saya bilang. Besok-besok begitu, tunggu saya minum dulu, habis minum baru datang gitu. Yang enak malah habis makan roti dulu, baru datang. Saat Ustaz lagi puasa, oh itu enak bener kata saya kalau kayak gitu. Orang lupa itu nggak ada hukumnya, nggak ada. Dan lupa itu manusiawi, lupa manusia. Orang lupa dalam sholat, sering lupa dalam sholat. Lupa dalam sholat itu yang paling sering sunnah ab'ad. Tahiyat awal lupa langsung naik, kunut lupa, atau lupa rokaat. Ini kira-kira rokaat terakhir apa masih nambah satu lagi nih? Biasanya sholat yang panjang, sholat 4 rokaat, lupa tuh. Ini rokaat ketiga apa rokaat 4? Lupa. Kalau sholat subuh sampai lupa ya kelewatan gitu. Ini rokaat 1 atau 2 ya itu kelewatan itu. Lah sholat cuma 2 rokaat kok pakai lupa, itu aneh gitu. Tapi kalau sholat yang 4 rokaat orang wajar lupa dalam sholat, manusiawi. Makanya kemudian makmumnya bisa mengingatkan, bisa mengingatkan. Yang repot ada orang lupanya berjamaah, atau tidak tahu cara mengingatkan imam, tidak tahu. Ya. Saya pernah sholat subuh di salah satu tempat yang kemudian imamnya itu lupa. Imamnya pengen baca surat agak panjang, Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Itu mungkin imamnya karena suratnya agak panjang, mungkin ini perdana dia baca Al-A'la, takut lupa. Jadi mungkin dia ngulang-ngulang surat Sabihis terus supaya nggak lupa. Akhirnya begitu habis takbir, nggak baca Fatihah, langsung Sabihis. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabihis rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Itu kenapa barisan depan kok anteng aja, anteng. Nggak ada yang subhanallah. Saya barisan ke-7 di belakang. Subhanallah kencang, subhanallah. Tapi kan bacaan kita nggak pakai mikrofon, imam pakai mikrofon, ya nggak kedengeran, nggak kedengeran. Apalagi kita mengingatkannya subhanallah, imamnya nggak paham. Kan kita nggak boleh mengingatkannya Al-Fatihah, nggak boleh kalau gitu, nggak. Ya subhanallah tetap gitu, nggak paham. Sudah. Karena posisinya semacam itu, maka saya mufarokoh. Mufarokoh itu niat dalam hati memutus jamaah dengan imam. Ya. Mutus jamaah dengan imam. Jadi status saya bukan makmum. Karena kalau status saya makmum, berarti dengan sadar saya mengikuti imam yang dalam pandangan saya sholatnya tidak sah karena tidak membaca Fatihah. Alhamdulillah, sudah. Rakaat kedua, ya anteng saja.
Cuma meskipun mufarokoh, ya tidak memperlihatkan diri. Gitu. Jangan mufarokoh terus imamnya belum ruku, kita udah ruku. Imam belum sujud, kita udah sujud. Kalau itu ngajak berantem. Itu sampai kemudian apa namanya tahiyat, sampai salam. Orang itu anteng saja. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Saya tuh nunggu inisiatif makmum di depan. Itu ada yang ngomong. Ustaz, mohon maaf tadi nggak baca Fatihah. Itu sampai la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu masih anteng, seolah-olah nggak terjadi apa-apa gitu kan. Akhirnya saya langsung ngomong sama yang depan saya. Mumpung jamaahnya itu belum ada yang bangun. Saya tanya, tadi imam baca Fatihah nggak? Oh nggak, saat rakaat pertama kan, saya juga bingung. Jangan cuma bingung, kata saya, ingatkan imam. Baru kemudian di belakang rame, sop depan rame, rame ke depan, saya langsung kemudian ngomong, ingatkan imam, tambah 1 rakaat. Saya bilang. Ada yang ngingetin, Ustaz, mohon maaf, tambah 1 rakaat. Rakaat pertama nggak baca Fatihah. Itu pakai nengok dulu ke belakang. Jadi gimana, Ustaz? Tambah 1 rakaat, saya bilang nanti sebelum salam sujud sahwi. Nambah 1 rakaat. Begitu selesai salam, saya bilang, untung belum ada yang pulang. Kalau sudah banyak yang pulang, ini yang mau tanggung jawab sholatnya siapa? Tapi kan orang lupa manusiawi, Ustaz. Iya, lupa manusiawi. Yang nggak manusiawi, lupanya berjamaah. Itu yang nggak manusiawi. Mungkin nggak lupa, tapi bingung cara ngingetin imam bagaimana. Mungkin itu. Tapi tadi, lupa itu manusiawi. Makanya orang lupa dalam sholat, biasa. Bahkan mohon maaf, bukan cuma lupa dalam sholat. Lupa belum sholat saja manusiawi. Nggak masalah. Bukan lupa dalam sholat, memang lupa belum sholat. Lupa. Biasanya mohon maaf karena berada dalam kesibukan yang bermanfaat, yang waktu itu kemudian nggak berasa, waktu nggak berasa. Imam Nawawi itu pernah lupa tidak sholat 3 hari. Masuk kamar, buka kitab, baca, tulis, menelaah, memahami masalah. Saking asiknya 3 hari itu cuma kayak 2 jam. Saking asiknya. Karena berada dalam aktivitas yang membuat dia sibuk dengan kegiatannya, itu berasa baru 2 jam padahal sudah 3 hari. Sadar-sadar itu perutnya perih. Nanya sama budaknya, saya kok terakhir makan ini kapan? Oh 3 hari yang lalu katanya. Lu saya di kamar nih 3 hari nggak ngapa-ngapain. Tuhan 3 hari di kamar itu nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nggak buang air. Berarti nggak sholat? Iya nggak sholat. Astagfirullah. Langsung ambil wudhu, sholat 51 rakaat. 17 kali 3. 1 rakaat. Langsung. Itu lupa. Ya nggak apa-apa orang lupa. Nggak ada yang ngingetin kan. Zaman dulu masjid juga azannya nggak ada, mikrofonnya nggak ada, speakernya nggak ada. Sama Zat, teman saya juga lupa sholat, mancing dari pagi sampai sore gitu. Oh itu bukan lupa kalau itu. Azannya kan kedengeran. Tapi lupa Zat, terlena sama waktu. Loh makannya inget kan? Ngerokoknya inget, ngopinya inget. Emang sholat doang yang dia lupa kan gitu. Yang lainnya inget semua gitu kan. Tapi kalau semuanya lupa, itu nggak ada masalah. Ya yang penting begitu kemudian dia ingat, langsung melakukan sholat begitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ada yang masih iskal atau ingin ditanyakan, tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau sampai gimana? Ya. Ya. Ah. Apakah saat kita sampai tujuan
kita masih boleh melakukan jamak dan qashar atau tidak? Pertanyaannya sederhana. Jamak qashar itu untuk musafir. Kalau tidak musafir, berarti tidak boleh memanfaatkan jamak dan qashar. Disebut musafir itu kalau tidak berencana tinggal 3 hari atau lebih. Kalau misalnya kita sampai tujuan, kita punya rencana tinggal seminggu. Saya pengen seminggu nih di sini. Kenapa emang? Ya memang lagi ada hajatan keluarga, hajatannya minggu depan. Berarti sejak sampai niatnya akan tinggal seminggu, sejak nyampe sudah nggak boleh jamak qashar. Karena dihitungnya sudah bermukim. Kalau punya niatan tinggal lebih dari 3 hari, dihitungnya sudah bukan musafir. Kita tinggal di hotel, misalnya ada acara, ada kegiatan, ada apa, 2 hari. Berencana tinggalnya 2 hari. Kalau berencana tinggalnya 2 hari, masih dihitung musafir. Saat saya pulang kampung, rencana hanya tinggal 2 hari. Nah, kalau soal pulang kampung nanti dilihat. Ada istri anak nggak di sana? Ada orang yang orangnya di sini, tapi anak istrinya di kampung. Artinya justru mohon maaf, ketika sampai rumahnya di kampung, berarti dia sudah tidak musafir karena berada di kampung halamannya, karena istri dan anaknya di sana. Jadi kalau istri sama anak di sana, berarti sudah tidak boleh jamak qashar. Istri anak sih di Tangerang, sama. Di sana ada rumah kakak. Rencana tinggal berapa hari? 2 hari. Boleh jamak qashar. Istri emang 2, di kampung ada, di sini ada, misalnya. Ya misalnya. Ya berarti begitu sampai sana nggak boleh jamak qashar, karena hitungannya kan tetap hitungan dia di sana, dia kampungnya dia, rumahnya dia. Jadi patokannya itu, kalau bukan tempat tinggalnya, maka masih boleh jamak qashar selagi tidak ada rencana bermukim lebih dari 3 hari, begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada pertanyaan yang lain, silakan. Ya, silakan. Belum. Nah kan belum musafir. Belum musafir itu. Kenapa dihitung belum musafir? Lo masih di rumahnya. Musafir itu artinya tapi udah siap ini. Ini koper di sini. Lah iya, masih di rumah, belum musafir. Disebut musafir itu kalau dia sudah melewati batas kampung. Disebut musafir itu kalau sudah melewati batas kampung. Oh, saya mau pulang kampung ini. Naik dari mana? Dari terminal. Sholatnya di terminal. Dari stasiun. Sholatnya di stasiun. Bawa mobil pribadi, sholatnya nanti di SPBU pertama. Atau di rest area pertama. Tapi saya pengen sholat di rumah, nanti kelamaan. Kalau begitu, sholat zuhur di rumah, tidak jamak, tidak qashar. Nanti asarnya di tengah jalan, boleh qashar, nggak apa-apa. Mau jalan nih misalnya, jalannya habis zuhur. Zuhurnya di rumah 4 rakaat, tidak dijamak, tidak di qashar, tidak. Berangkat, di tengah jalan kan azan asar, asarnya boleh di qashar 2 rakaat, nggak apa-apa. Karena sudah musafir pas asar begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. 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 Kalau cara melakukan sholat jamaah itu gimana? KB misalnya ikut sholat lagi atau kita langsung jamaah kosong ke kaburnya. Karena kalau bulan Ramadan kita sholat maghribnya atau jamaah nih. Nantinya kita mau sholat terawih harus bisa. Apa
kalau datang ke masjidnya bisa, kadang kita udah kosong maghrib sampai isya, misalnya lagi sholat Ramadan, sholat tarawih gimana? Jamak qashar kan tidak wajib. Jamak qashar itu hak kita. Mau dipakai monggo, mau nggak dipakai ya silakan, nggak apa-apa. Orang kalau sampai misalnya punya kesempatan terawih, berarti memang lagi lowong, begitu. Bukan dalam perjalanan, bukan. Ya, atau sengaja misalnya, oh saya meskipun di jalan tetap terawih. Terawih itu waktunya mulai isya sampai sebelum subuh, masih bisa terawih, masih bisa. Saya contohkan saja, bulan biasa deh, nggak usah bulan Ramadan. Kita masih pengen berjamaah, tapi kita pengen jamak qashar maghrib dan isya, aman. Maghrib kan nggak bisa dikosor, nggak bisa. Maka kita sholat maghrib berjamaah dengan imam yang ada di masjid situ. Selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, mundur cari posisi yang agak lebih nyaman, kita sholat 2 rakaat, bukan ba'diyah maghrib, tapi diniati isya qashar jama takdim. Sebagian masjid kalau di rest area memang dibikin area sholat musafir dibikin. Jadi kalau kita habis jamaah kita ke situ, orang sudah paham kalau kita sedang melakukan sholat jamaah, paham ya. Kalau zuhur asar bagaimana? Kalau zuhur asar patokannya sholat qashar itu tidak boleh dia bermakmum pada imam yang sempurna. Imamnya 4 rakaat, dia qashar 2 rakaat, nggak boleh. Kalau imamnya 4 rakaat, ya dia harus 4 rakaat. Kalau pilihannya pengen berjamaah, tunggu jamaah yang ada di masjidnya selesai, dia baru jamaah dengan rombongannya, langsung jamak qashar 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi saya pengen langsung jamaah, Ustaz. Kalau pengen langsung berjamaah, ikuti imam yang ada di masjid itu. Sholat zuhurnya jangan dikosor, zuhurnya jamak saja. Jamak takdim, tapi nggak pakai kosor, nggak. Nanti begitu imam salam, tambah 2 rakaat, baru asarnya yang dikosor begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tidak ngitung hari keempat. Sudah berniat dari awal akan 7 hari. Kalau sudah berniat dari awal akan 7 hari di satu tempat, maka dianggapnya sudah tidak musafir. Tiketnya tanggal 7 perginya, sampai sono tanggal 8. Tiket balik tanggal 15. Ini kalau begini, maka sejak dari awal sudah merencanakan akan tinggal lebih dari 3 hari. Dari awal sudah merencanakan. Kalau dari awal sudah merencanakan, mulai sampai tujuan sudah bukan musafir, namanya mukim. Karena sudah merencanakan akan akan tinggal lebih dari 3 hari. Kecuali, ini bisa, ini namanya rekayasa hukum. Caranya pindah-pindah tempat tinggal. Misalnya di kampung, saudaranya itu ada di desa, ada di 3 desa misalnya. Maka saya berencana tinggal di desa ini 2 hari, di desa ini 2 hari, di desa ini itu selama 7 hari, bisa jamak qashar itu, bisa. Tapi kalau dari awal saya akan tinggal di rumah saudara selama 7 hari, sudah merencanakan semacam itu, disebut musafirnya itu dalam durasi perjalanan Tangerang sampai kampung atau perjalanan balik dari kampung ke Tangerang. Tapi selama tinggal di sana tidak disebut musafir, tidak. Karena sudah merencanakan tinggal, begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Gimana? Disebut dia musafir itu kalau rencana tinggalnya 3 hari atau kurang.
Kalau dari awal sudah berniat, ya bukan musafir, bukan. Kita sudah berniat, saya tinggal di kampung itu seminggu, mulai datang itu sudah bukan musafir, namanya mukim. Namanya. Kecuali kalau tidak direncanakan. Nah, misalnya begini, mau kemana pulang? Mau pulang kampung, bentaran doang. Kenapa emang? Ngurusi tanah warisan. Ada yang minat mau dijual. Jadi kita memang tidak merencanakan akan tinggal 7 hari. Berapa lama? Paling sehari 2 hari beres. Ternyata begitu sampai kampung, wah sengketa itu. Sengketa. Ribut sama sepupu, sama paman, sama ponak. Wah apa? Itu kok sampai 10 hari nggak kelar-kelar. Itu tidak direncanakan dari awal itu. Itu mohon maaf. Yang semacam itu malah boleh. Malah boleh. Kenapa? Karena memang tidak merencanakan tinggal. Tidak. Ada batas berapa? Dalam kasus yang semacam itu, batasnya sudah bukan lagi 3 hari, ada batas sampai 18 hari. Karena Nabi pernah berangkat perang kan, ke Tabuk. Di Tabuk itu Nabi melakukan jamak dan qashar sholat selama 18 hari. Padahal perangnya nggak kejadian. Nabi di sana tuh masih nunggu musuh. Ini jadi perang apa enggak sih? Tunggu. Ternyata sampai selesai nggak jadi perang, ya pulang. Itu namanya tidak merencanakan tinggal. Kalau tidak merencanakan tinggal, maka sampai 18 hari boleh. Jadi caranya kalau pengen begitu, jangan beli tiket balik, jangan. Jadi tidak berencana, tidak. Kalau dalam hati sudah niat, sudah punya tiket balik, itu berarti berencana kalau begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Bandung berarti sudah lewat 90 kilo kan? Sudah lewat. Di Bandungnya selama berapa? 2 hari? Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Kalau masih dalam perjalanan, jangankan 2 hari. 3 bulan dalam perjalanan, 3 bulan boleh jamak. Orang yang pergi haji naik motor, naik sepeda misalnya, yang sampai kemudian berbulan, ya selama perjalanan boleh dia bahkan untuk jamak qashar. Bapak pengen touring Nusantara, silakan itu ya. Selama misalnya 2 bulan kok jamak ya, selagi musafir masih boleh. Tapi kalau sudah merencanakan tinggal di satu tempat, kalau rencana tinggalnya lebih dari 3 hari, maka berarti sudah tidak musafir lagi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, silakan. Bebas. Kalau jamak takhir bebas, kalau jamak takdim harus sholat yang pertama. Ini zuhur, kita jamak takdim zuhur sama asar. Zuhur dulu, yang punya waktu dulu. Tapi kalau jamak takhir zuhur sama asar bebas. Mau asar dulu monggo, zuhur dulu monggo, nggak ada masalah. Ya. Termasuk maghrib isya. Kalau jamak takdim harus maghrib dulu. Tapi kalau jamak takhir bebas. Mau maghrib dulu, mau isya dulu bebas, nggak ada masalah. Ya. Baik, kalau sudah tidak ada yang bertanya, sama-sama kita tutup dengan doa. Sebelum doa kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal li zalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhib. Yassir alaina kulla asir fa taysirul asir alayka yasir.
اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عليم بها وبصير وخبير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وتلامذاتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian lagi yang saya sampaikan kepada kita, semoga